Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Erwan Sidiwijaya pada materi di mata kuliah Integrated Marketing Communication dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bauran komunikasi pemasaran atau Marketing Communication Mix jilid kedua. Jadi yang hari ini tuh isinya adalah, mari kita buka dulu ya materinya. Yes, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Set. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang sales promotion dan event experience. Nah, kenapa ini digabung? Karena dua hal ini biasanya digabung jadi satu. Sales promotion, promosi penjualan, diskon, eh, tawaran buy one get one, atau free ongkir. Itu biasanya ada di event. Jadi biasanya teman-teman kalau datang ke event gitu ya, misalnya datang ke eventnya apa namanya, Soundrenaline dari Email. Datang ke sana, itu mesti ada booth-booth-nya Email. Harga produknya mesti lebih murah, atau belinya sama, tapi hadiahnya banyak. Nah, itu dia. Karena pada saat event, biasanya juga ada booth yang mendorong pembelian, mendorong penjualan. Dari sisi, ya gitu ya. Jadi, gimana caranya nih buat dorong penjualan? Nah, biasanya dikasih berbagai macam jenis bonus, diskon, atau layanan spesial. Misalnya, beli rokok ini satu satu bungkus bisa ngegame. Nah, gitu ya. Kita lihat lebih detail, sebenarnya definisinya apa sih? Kenapa sih kok selalu seperti itu pada saat kita datang ke event-event? Jadi ini ya, ini adalah definisi dari sales promotion. Oh ingat teman-teman, sales promotion dan sales promotion goal itu berbeda. Jadi, sales promotion itu adalah promosi penjualan, programnya. Sales promotion girl adalah orang yang melakukannya. Dan biasanya, sales promotion girl ini melakukan dua fungsi sekaligus. Saat dia menjelaskan, itu adalah personal selling, penjualan secara personal. Yang ditawarkan adalah sales promotion. Oke ya. Nanti di video yang ketiga kita akan belajar tentang personal selling. Jadi teman-teman nanti bisa bisa melihat seorang SPG itu dari dua fungsi. Sales promotion yang dia tawarkan dan aktivitasnya dia itu adalah personal selling. Oke, kita kembali dulu ke sales promotion. Kita sama ya, saya selalu mendefinisikan dengan struktur komunikasi biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini. Jadi, secara tujuan terdiri dari berbagai macam koleksi of incentive. Jadi alat-alat, jadi collection of incentive tools ya. Alat-alat jadi sales promotion ini terdiri dari alat, berbagai macam alat untuk memberikan insentif, baik itu consumer promotion, trade promotion, business and sales force promotion, jadi promosi-promosi baik konsumen, promosi perdagangan, promosi penjualan. Jadi promosi-promosi kayak gitu yang biasanya jangka pendek dan didesain untuk menstimulasi penjualan dengan jumlah yang besar dan cepat. Oke ya. Jadi di sini bayangkan saja Nike lagi Nike di akhir tahun, bulan Desember. Mereka harus ngabisin koleksi 2021 karena awal tahun koleksi 2022 sudah keluar. Nah, di sini kan berarti dia harus ngeluarin barang yang masih segudang itu dikeluarin cepat dalam waktu 1 bulan doang. Nah, ini biasanya pakai sales promotion. Ingin menjual barang dengan jangka pendek untuk menstimulasi penjualan dalam waktu yang pendek dan jumlah yang besar dari produk atau servis jenis tertentu pada konsumen di perdagangan. Oke ya, jadi ini gitu sih gampangannya gitu. Nike akhir tahun, terus dia mau ngabisin stok di gudangnya karena di Januari 2022 koleksi baru datang. Jadi dia harus ngosongin gudangnya. Gimana caranya mendorong penjualan? Pakai sales promotion. Nah, di sini ada tujuan-tujuannya biasanya apa sih? Kalau kan tadi salah satu ya, salah satu contohnya ya. Kita lihat nih spesifik objektifnya. Yang pertama, trial. Nah, menarik nih. Jadi produk baru itu juga kita harus merangsang orang untuk melakukan pembelian pertama. Ingat contoh saya tentang pasta gigi yogurt, siapa sih yang mau gosok gigi pakai pakai sorry
pasta gigi Yakult, siapa sih yang mau gosok gigi pakai yogurt? Makanya kasih diskon, kasih bonus, atau kasih buy one get one biar orang mau nyoba dulu, trial, first buying. Terus yang kedua, long term relationship. Jadi kalau di sini saat penjualan sudah bagus, kita lihat deh, sabun colek nggak pernah berhenti ngasih bonus piring. Atau Lifebuoy gitu ya, siapa sih yang nggak tahu Lifebuoy, dia tuh udah sabun yang direkomendasikan turun-temurun. Masih loh ngasih bundling produk masih mungkin, masih sering juga. High sales response, sama seperti tadi kalau ini. Respon penjualan yang tinggi, kayak Nike tadi ya. Terus ada lagi brand switcher. Bayangkan teman-teman mau beli pasta gigi. Sampai depannya Giant, di rak pasta gigi ada Pepsodent dengan berbagai macam variannya, Close Up, terus ada Citadent, dan Yakult. Oke, nah yang lainnya nggak ngasih promo, kita kasih promo. Nah, orang kadang-kadang, coba harganya sama ini kok, malah dapat 2. Atau misalnya lebih murah. Kalau nggak cocok ntar beli lagi gampang. Brand switcher tadi. Sebenarnya sama seperti nyoba, cuma nyoba ini kan dari orang yang suka ganti-ganti atau yang sudah loyal sama sebuah brand. Jadi kalau di materi saya sebelumnya, kita mendeteksi target audience, ada yang loyal to kompetitor dan loyal to our brand. Nah, kita switch, kita bajak yang loyal kompetitor tadi untuk loyal ke brand kita. Terus berikutnya ada increasing per case. Ini sama seperti sales response ya. Jadi meningkatkan penjualan. Terus ada lagi reward loyal customer. Nah, ini biasanya ada ini nih. Buat pembeli biasanya kalau misalnya teman-teman ke ke Indomaret atau ke Alfamart yang paling sering. Ada kartu membernya Kak? Kartu member itu biasanya ada diskonnya. Jadi itu kita memberikan reward kepada orang yang selalu datang ke Alfamart daripada ke Indomaret. Oke, itu tadi fungsi-fungsi objektif dari sales promotion. Sekarang kita masuk ke event and experience. Ya gampangnya teman-teman pernah datang ke event nggak? Event musik, gigs gitu, atau nonton bareng, atau mungkin sekarang pandemi sudah susah event ya, atau teman-teman ke mall deh paling gampang. Itu di lobby mall tengah-tengahnya masih sering ada event. Pameran-pameran produk masih ada. Nah ini kita lihat, sebenarnya apa sih fungsinya event itu? Nah ini dia. Personal involve, keterlibatan personal pada keterlibatan personal yang aktif melalui aktivitas langsung dan pada saat itu. Oke ya, kalau ngomongin definisi pasti bingung. Sekarang bayangin deh teman-teman lagi nge-mall, terus kemudian kalian melihat ada pamerannya Suzuki motor. Di situ ada berbagai macam jenis motor dipajang. Oke, ada yang matic, ada yang sport, ada yang yang bebek sport seperti Satria. Nah, di sini Satria FU ya. Jadi di sini teman-teman akan aktif. Ya, misalnya kalian datang gitu ya, cowok-cowok atau cowok cewek lah, cowok cewek datang, ada berdua lagi ngedate, terus datang sana, tiba-tiba si cowoknya, waduh nih seru nih, aku pengen tahu FU, karena kata NDX, Ra FU, Ra I love you, oke, cek FU kayak apa sih, seberapa seberapa kerennya sih kok kincil-kincil itu terpikat oleh FU, oke, datanglah, dek aku pengen dulu FU, oke, datanglah FU. Nah di situ teman-teman akan terlibat aktif. Kalian akan melihat motornya, nanya-nanya sama SPG-nya, nyoba test drive juga bisa di situ. Dan di situ kan kalian test drive itu kan live ya, kegiatan langsung pada saat itu, nyoba sendiri, aktif kalian mencoba menjajal motornya. Itu yang dimaksud dengan keterlibatan personal. Sebagai konsumen atau calon konsumen kita terlibat aktif di situ untuk nyoba, melintir gas, nginjek rem, menikung kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Aktivitas langsung ada di situ. Dan
real time. Ya, saat itu real time. Oke ya, jadi ini adalah event dan memang, fungsinya di sini adalah untuk kalau di apa namanya, objektif dari Markom itu nanti di video saya ada AIDA gitu ya, ini desire. Jadi orang-orang membuktikan pesannya, membuktikan jadi kalau misalnya dia dapat aware-nya malah justru lagunya NDX gitu ya, kata-kata dari kata kimchilnya itu adalah "Raeview or I love you." Seberapa tergila-gila sih kimchil-kimchil ini dengan Satria, nyoba dah kalian. Di situ, nyoba motornya. Nah, sekarang kita lihat, oh ini cocokkan sekali. Tak rapiin bentar ya. Nah oke, kita bertahap aja dulu di sini. Jadi, tujuan dari event itu apa sih? Yang pertama, increasing awareness. Meningkatkan kesadaran merek. Di era digital gini, apa namanya, orang kenalan sama produk itu nggak melulu dari iklan. Bisa aja dia lagi jalan-jalan ke mall, kemudian lihat review, atau dia kemudian lihat, oh sekarang ada Suzuki Bandit ya, sama Ninja kayak mana sih? Ya udah kan coba aja di situ. Pada saat ada event itu, ada event ini, teman-teman jadi tahu. Terus reinforce consumer perception of key image. Memperkuat persepsi konsumen pada citra kunci yang kalian ciptakan. Jadi misalnya nih di sini citra dari Suzuki itu dibangun sebagai motor yang ganteng. Honda irit, Yamaha cepat, Suzuki ganteng. Nah, di sini kalian kan pasti udah dengar dulu tadi dari NDX, Review, I Love You gitu ya. Ada nih Suzuki, ada ininya, ada bootnya. Nah, fungsinya event ini memperkuat persepsi tersebut. Makanya biasanya kalau datang ke event itu ada games-nya, ada temanya, booth-nya dibikin setematik mungkin. Karena fungsinya ini memperkuat persepsi konsumen dari citra yang sudah dibangun oleh teman-teman PR. Terus dari sisi brand, enhance corporate image. Ini sebenarnya sama ya, tapi kalau dari sisi brand lebih memperkuat image corporate. Jadi kalau secara corporate Suzuki mau ngomongnya itu misalnya motor dengan teknologi yang terkini gitu ya. Ya di event itu orang membuktikan di situ. Orang akan membandingkan sama yang lain. Terus kemudian entertain. Nah, di sini menghibur. Setiap event minimal ada live musicnya. Itu ada hiburan tertentu. Biasanya hiburan di sini fungsinya untuk mengumpulkan massa sih. Terus identify particular TA. Jadi di sini event juga apa event-event yang di mall ya, si pemilik brand, pengelola brandnya bisa kemudian memantau. Dia bisa tanya ke SPG-nya, yang datang ke sini selama 1 hari siapa aja sih? Anak muda. Yang nanya tentang Satria, anak muda yang kayak gimana sih? Oh ternyata yang deketin Satria itu adalah anak-anak muda yang donjuan. Senin datang ke mall, pagi datang ke mall, bawaannya mbaknya satunya. Siang mbak yang kedua, sore mbak yang ketiga, malam mbak yang keempat. Jadi donjuan-donjuan ini. Ya, ya donjuan-donjuan inilah yang datang ke sini. Ya fuckboy-fuckboy gitulah misalnya yang datang ke sini. Terus create experience and feeling. Nah tadi ya, test drive. Menciptakan pengalaman mencoba FU dan merasakan gantengnya FU tuh kayak gimana sih. Nah di sini kan gitu ya. Nah terus express commitment to community. Event itu juga sering dibikin untuk mensupport komunitas. Kayak komunitas FU Kulon Progo mau bikin ulang tahun, Suzuki pasti sponsorin karena mereka adalah komunitas berbasis brand ya, mesti disponsori sama Suzuki. Ini express commitment to community. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Jadi sampai saat ini saya sudah menjelaskan 4. Jadi tadi ya dari video sebelumnya tentang advertising dan juga PR. Di video ini ada sales promotion dan juga event and experience. Kita masih punya 2, direct marketing dan juga personal selling. Kita lihat ya di materi selanjutnya. Thank you banget.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.